Sungguh ironis, saya memulai narasi ini dengan perasaan gelisah. Saya tegaskan di awal, Anda akan sangat mungkin berbeda pandangan dengan saya. Berbeda pandangan sangat lumrah dalam demokrasi. Beberapa hari ini ada 3 isu yang ramai kita bicarakan. Pertama, soal invasi Rusia ke Ukraina. Kedua, tentang kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng. Ketiga, elit politik yang berusaha menggoreng isu perpanjangan masa jabatan presiden. Sekarang kita bukan berbicara soal Rusia-Ukraina, pun bukan tentang polemik perpanjangan masa jabatan presiden. Keduanya tidak penting-penting amat. Sederhana saja, kita yang jarak begitu jauh dengan Ukraina dan Rusia hanya bisa berharap stop perang. Risiko atau akibat dari perang bagi masyarakat global sangat besar. Rumit kalau kita perdebatkan. Soal perpanjangan masa jabatan presiden tidak mendesak untuk direspon. Kita akan bahas dalam kesempatan khusus. Penting dan mendesak sekarang adalah soal minyak goreng. Mengapa? Ini ironis dan absurd. Masyarakat kita antre hanya untuk mendapat minyak goreng. Seolah-olah lumrah. Minyak goreng seakan naik kelas seperti BBM, Pertamax, Pertalite, dan sebagainya. Kacau. Negara kita dikenal memiliki perkebunan kelapa sawit yang mahal luas. Kelapa sawit menjadi salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Setiap tahun, kita selalu melihat pembukaan hutan untuk ditanam kelapa sawit. Kita buka saja data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai angka 14.456.611 hektar. Ini data tahun 2019. Pertanyaannya, siapa pemilik lahan tersebut? Andaikan setiap orang memiliki 1-20 hektar saja, itu berarti ada belasan jutaan masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tapi itu hanya pengandaian semata. Yang jelas, pemilik perkebunan kelapa sawit tersebut bukan kalangan masyarakat kecil atau wong cilik. Pemiliknya pasti perusahaan besar swasta, dan lagi-lagi statistik menunjukkan secara gamblang bahwa perusahaan swasta menguasai sekitar 54,94% lahan sawit di Indonesia. Kalau dengan angka seperti itu, pantaskah kita mengalami kelangkaan minyak goreng? Layak nggak sih masyarakat kecil, emak-emak harus antri berjam-jam hanya untuk mendapat minyak goreng murah yang harganya dipatok tak boleh lebih dari Rp14.000 per liter. Kalau kita lihat di tingkat retail, harga sudah melonjak sekitar Rp17.000 per liter. Pepatah lama yang mengatakan bak ayam mati di lumbung padi menemukan relevansinya lagi. Rakyat menjerit karena harga yang melangit. Pertanyaannya, di mana keberpihakan negara? Kalau kita mau mencari keberpihakan negara, lebih ironis lagi. Pada Minggu 20 Februari yang lalu, Menteri Perdagangan kita menginformasikan bahwa stok minyak goreng curah tidak langka. Beliau justru heran dengan kondisi sekarang. Sekelas beliau, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, saja heran, apalagi kita yang cuma rakyat kecil begini. Padahal kita hanya membutuhkan 1 liter saja. Main heran-heran segala, gak keren. Ada yang lebih mengerikan. Apa coba? Mas Menteri menuding harga tinggi minyak goreng curah karena ada yang menimbun. Mengerikan. Pernyataan seperti ini membuat kita jengkel setengah mati. Memang kita tidak bisa mengelak bahwa kondisi kelangkaan barang kebutuhan masyarakat dipicu oleh adanya oknum yang sengaja bermain. Logika lurusnya seperti ini. Sudah tahu ada yang menimbun, kok si pemainnya tidak langsung dieksekusi? Apa mau seperti pengalaman kasus investasi bodong binomo, biar banyak orang yang menjadi korban, aktornya tumbuh menjadi kaya raya, setelah itu baru ditangkap? Adalah keharusan bagi pemerintah untuk mengusut dan menangkap oknum-oknum yang bermain mencari keuntungan dengan menimbun kebutuhan masyarakat. Yang lumayan seru dan kita menduga bakalan ramai ketika ada berita tentang ditemukan 1 juta liter minyak goreng yang ada dalam salah satu gudang di Medan, Sumatera Utara. Bapak-bapak polisi mengatakan itu bukan penimbunan. Sedikit berbeda dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apakah hal tersebut penimbunan atau tidak akan dilihat lewat aturan perundangan. Sampai di sini untuk bisa katakan itu penimbunan atau tidak, ya masih belum jelas. Saatnya kita bertanya, apakah pemerintah bisa dikalahkan dengan pedagang minyak goreng? Bukankah pemerintah memiliki perangkat termasuk regulasi serta kekuatan menekan? Kita tidak usah pusing mencari jawabannya. Negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan intervensi yang tegas pada kenaikan harga yang terjadi.
mesti jelas, tegas, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Nah, sekarang kita berpikir sederhana saja. Pedagang memiliki hak untuk mencari keuntungan. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur pedagang dengan regulasi yang ada demi kesejahteraan bersama. Bagi Anda yang memiliki uang lebih, beberapa pun harga minyak goreng akan tetap dibeli, tidak menjadi soal. Hal seperti itu tidak berlaku bagi pedagang yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Bagi mereka, kenaikan Rp1.000-2.000 saja sudah membuat mereka sesak napas. Bagaimana jadinya negara kita kalau jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia merasakan hal yang sama? Kawan, tapi sayangnya sekarang elit kita tidak membicarakan isu minyak goreng ini. Wakil rakyat di Senayan justru muncul di media memperdebatkan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden. Ada yang katakan itu berbahaya bagi demokrasi kita. Kita sudah berdarah-darah memperjuangkan demokrasi saat reformasi. Padahal itu baru terjadi tahun 2024 yang di depan mata dan mendesak ya dilupakan. Sasarannya jadi masyarakat kecil.